Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virgiana Zalfa dari kelas 12 OTKP 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kasus-kasus ancaman di bidang ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan serta keamanan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian dari ancaman. Ancaman merupakan setiap kegiatan atau usaha dari dalam maupun luar negeri nilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Yang pertama ada ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat di suatu negara sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah negara. Nah, contoh ancaman ini ada ancaman dari luar dan dari dalam. Ancaman dari luar yaitu adu domba yang dilakukan pihak asing. Nah, biasanya tuh menjelang pilpres ini bangsa kita tuh mudah kayak untuk diadu domba gitu. Nah, bangsa asing melihat nih ada celah untuk bisa diadu domba nih. Nah, jadi tuh dia bisa menguasainya gitu. Nah, yang kedua ada maraknya berbagai kebudayaan dan paham baru dari luar negeri. Nah, lalu ada ancaman dari dalam negeri. Contohnya kayak sikap mau menang sendiri dalam masyarakat suatu negara nih. Misalnya biasanya tuh ini lebih mementingkan keperluan diri sendiri daripada keperluan negara kita, bangsa kita, pada kepentingan bersama gitu. Nah, yang kedua kurangnya kecintaan terhadap produk dalam negeri. Nah, biasanya tuh banyak orang memakai produk-produk dari luar negeri dibanding dalam negeri gitu. Nah, cara mengatasinya yaitu kita harus mempertahankan kebiasaan kita di negara ini dengan menerapkan sikap yang baik dan juga memperkuat sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dengan TNI dan Polri gitu. Nah, yang kedua ada ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik ini dari pihak luar maupun ketidaknyamanan politik di negara kita, sehingga keamanan politik di negara kita masih dipertahankan. Contohnya itu kasus suap menyuap, terus korupsi IKTP. Nah, korupsi IKTP yang waktu itu merugikan negara dengan skala yang besar banget. Nah, cara mengatasinya yaitu adanya kesadaran masyarakat untuk bertanggung jawab guna melakukan aspirasi politik dan sosial. Nah, lalu cara mengatasi yang kedua, kemudian para pemimpin dan pejabat wajib memberi teladan untuk menyita dan memberantas korupsi. Jadi nggak diam aja gitu saat ada korupsi di negara kita. Nah, yang ketiga ada ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi ini adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari luar negeri maupun dalam negeri yang dinilai dapat mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Nah, contohnya ancaman internal nih. Nah, contoh ancaman dari internal ini dapat berupa inflasi dan pengangguran. Nah, yang kedua ancaman eksternal. Ancaman eksternal contohnya kayak Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Nah, cara mengatasinya yaitu memberikan lowongan pekerjaan kepada masyarakat lebih. Jadi lowongan pekerjaan tuh lebih diluasin lagi untuk para orang yang membutuhkan pekerjaan. Nah, yang kedua cara mengatasinya yaitu membuat produk sendiri yang lebih berkualitas daripada produk asing. Jadi kita membuat produk lokal menjadi lebih bagus lagi daripada produk asing.
Yang keempat, ada ancaman di bidang sosial dan budaya. Nah, ancaman di bidang sosial budaya ini berasal dari luar negeri maupun dalam negeri yang bersifat merusak serta mengancam keberadaan sosial dan budaya di dalam suatu negara kita ini. Contohnya tuh generasi muda cenderung lebih memilih mengetahui dan mencintai budaya asing daripada budaya sendiri. Bisa juga disebut dengan gaya hidup konsumtif gitu. Nah, yang kedua adalah munculnya sifat hedonisme. Nah, cara mengatasinya yaitu melakukan persaingan terhadap budaya yang masuk di Indonesia. Yang kedua, senantiasa mencintai budaya sendiri. Jadi kita harus terus melestarikan budaya kita, lebih sering memakai produk-produk dalam negeri, produk-produk kita yang kita punya gitu. Lalu yang kelima, ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Biasanya ancaman ini adalah ancaman militer. Nah, ancaman militer ini tuh kayak lebih menggunakan kekuatan bersenjata yang dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara. Nah, lalu ada contoh dari ancaman militer. Contohnya yaitu ancaman militer dari dalam maupun luar. Contoh ancaman militer di dalam negeri itu seperti pemberontakan bersenjata, perang saudara, aksi teror memakai senjata berbahaya, dan sabotase dalam negeri. Lalu contoh ancaman militer dari luar negeri yaitu ada agresi militer, pelanggaran wilayah, dan spionase. Nah, cara mengatasinya itu yaitu meningkatkan keamanan. Jadi itu lebih ditingkatin lagi keamanannya serta pertahanan dalam negara atau bangsa ini. Yang kedua, mengajak masyarakat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi tentang pentingnya peningkatan keamanan. Jadi diadain acara sosialisasi tentang pentingnya peningkatan keamanan bangsa ini. Nah, itu dia materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.